bikin Persekjen memalukan, Bu Sekjen. Ya iyalah, Anda jangan senyum. Anda membuat Persekjen tidak berpikir. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak Menteri? Anda sebagai kepala kementerian mau nggak diverifikasi sama dinas? Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud. Orang-orang berpendidikan. Kok bisa salah mengambil kebijakan? Berikutnya dari Demokrat, silakan Bu Anita. Baik, terima kasih pimpinan dan Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati. Pertama-tama kita semua mengetahui bahwa ada kekurangan anggaran ya 15 triliun. Tetapi kalau menurut saya mari kita koreksi diri. Kenapa ini terjadi? Jujur sama diri kita sendiri. Anggaran yang sudah diberikan begitu banyak tahun 2024 apakah sudah digunakan dengan baik atau tidak? Jangan kalau dikurangin kita sedih, tapi waktu dikasih banyak kita tidak menggunakannya dengan baik. Kenapa saya mengatakan tidak melakukannya dengan baik? Karena sampai hari ini Pak Menteri berulang kali saya katakan bahwa masih banyak persoalan terhadap realisasi anggaran dan penyerapan anggaran APBN itu ke daerah, baik transfer daerah, itu banyak persoalan. Mau masalah guru, sampai sekarang guru P3K yang sudah lolos P3K sampai sekarang belum dikasih SK. Provinsi NTT belum, mereka belum terima SK. Kedua, guru-guru daerah terpencil masih banyak yang belum terima juga tunjangannya. Ketiga, banyak bangunan-bangunan sekolah yang masih terbengkalai padahal dari 2021 anggarannya. Saya sangat kasih contoh, di Kabupaten Kupang ada 17 sekolah bangunan yang dari 2001 sampai sekarang tidak terselesaikan. Mau lagi, kita lihat lagi dana-dana PIP. Nah, makanya kemarin saya mengatakan bahwa kalau KPK memberikan rekomendasi kepada Kemendikbud, harusnya Kemendikbud sadar. Kenapa kami Dewan kami sudah bilang setiap rapat, banyak persoalan, lakukan pengawasan, laporkan kepada kami. Tapi kami tidak pernah didengar. Ya kan? Akhirnya sekarang KPK memberikan rekomendasi, baru seakan-akan Kemendikbud kayak kebakaran jenggot. Bahkan kami anggota pemangku kepentingan mau diatur sama Kemendikbud untuk melakukan verifikasi oleh dinas. Loh, Anda sebagai kementerian mau nggak dilakukan verifikasi sama dinas? Jangan suruh dinas, jangan suruh apa yang kita usulkan harus dilakukan verifikasi oleh dinas. Kita ini lembaga tinggi negara, wakil rakyat. Kita yang menentukan anggaran di Indonesia ini. Bagaimana kepala dinas bisa memverifikasi data yang kita berikan? Anda sebagai kepala kementerian mau nggak diverifikasi sama dinas? Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud. Orang-orang berpendidikan. Kok bisa salah mengambil kebijakan? Bu Sekjen, Anda mengeluarkan Persekjen yang di mana poin nomor 3 dikatakan bahwa data yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada huruf B diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Loh, kita ini pemangku kepentingan usulkan itu dari Dapodik sekolah. Dapodik itu harusnya kan, makanya tadi Pak Andre bilang operator sekolah itu diperhatikan karena semua itu dari operator sekolah. Kepala sekolah aja kadang-kadang tidak tahu apa yang terjadi dilakukan oleh operator sekolah. Dinas pendidikan juga nggak tahu. Nah, kementerian juga. Jadi kalau mau melakukan verifikasi, harusnya kementerian melakukan verifikasi terhadap dinas lakukan verifikasi terhadap kepala sekolah, hasil verifikasi itu baru diberikan kepada kami. Itu jangan dibolak-balik. Bahkan saya minta Bapak Ibu pimpinan, kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa APBN yang ada di Kemendikbud. Karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, dana BOS, banyak hancur ini. Tolong Ibu, saya minta Pak pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa dari 2021, 2022, 2023. Nggak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Saya marah Pak Menteri untuk sekian kalinya. Karena memang ini kenyataannya di lapangan. Jangan dong kita dibikin seperti anak kecil. Kok apa yang diusulkan kita mesti diverifikasi oleh Dinas Pendidikan? Anda mau nggak sebagai menteri diverifikasi oleh Dikbud oleh dinas? Jangan aneh-aneh lah. Kalian tuh dipilih oleh presiden, harusnya berikanlah yang terbaik untuk rakyat. Semoga pembicaraan saya ini dilihat oleh presiden yang baru. Semoga presiden yang baru memperhatikan kinerja kementerian sekarang ini, memperhatikan eselon-eselon 1 yang sudah ada ini. Tidak memberikan solusi kepada negara, hanya membuat persoalan di daerah. Yang tertinggal tetap tertinggal, yang guru menangis tetap menangis. Bicara platform digital, mana keadilan untuk daerah 3T? Enak daerah-daerah yang sudah ada internetnya diberikan terus, tapi kita yang daerah 3T yang tidak ada internetnya dibiarkan begitu saja. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak Menteri? Saya sangat kecewa.
Kita sudah mau habis masa jabatan. Anda mungkin sebentar lagi habis, atau Anda lanjut, saya tidak tahu. Tapi saya puji Tuhan, Tuhan dan rakyat masih memilih saya kembali. Dan sampai ini, apapun yang terjadi, kita yang terpilih kembali, kita akan tetap memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk kemajuan anak negeri kita. Bukan untuk kita anggota dewan, bukan. Jadi jangan aneh-aneh punya pikiran negatif terhadap wakil rakyat. Semua data-data yang kita pilih itu adanya di dapodik sekolah. Perhatikan dong operator sekolah, perhatikan kepala sekolah, perhatikan dinas. Jangan hanya urus yang besar-besar triliunan, tapi begitu sampai di bawah tidak pernah diperhatikan. Omong kosong semua ini. Saya setuju KPK memberikan rekomendasi. Bila perlu kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa Kemendikbud. Biar kita lihat siapa yang bobrok, siapa yang mencintai negeri ini sebetulnya. Wakil rakyat kah? Atau mereka? Jangan begitu dong. Bikin persekjen memalukan, Bu Sekjen. Ya iyalah, Anda jangan senyum. Anda membuat persekjen, tidak berpikir, masa kita diverifikasi oleh dinas? Mending kalau kepala dinasnya bersih. Kalau kepala dinasnya justru yang mencuri uang PIP, bagaimana Ibu? Saya mau tanya sekarang, jawab. Apa Anda pikir semua kepala dinas bersih? Oh tidak. Mari kita buktikan. Mau? Kita turun, kita buktikan, kita tanya jangan sama kepala dinas. Tanya sama penerima PIP. Itu baru bisa jawab jawabannya. Kalau Anda hanya turun hanya di dinas, semua jawabannya bagus. Tapi coba turun ke rakyat. Turun ke penerima orang tua. Kalau nggak lihat itu orang tua punya air mata. Omong kosong. Nama ada, SK ada, uang nol. Sampai hari ini. Baik. Jadi kalau kita mau bicara soal anggaran, Pak, jangan ditambah. Tuhan juga tidak ingin semua uang negara ini hilang. Saya yakin dan percaya sampai ini anggaran turun. Karena Tuhan itu lihat air mata orang miskin. Jadi kalau anggaran turun jangan marah. Mungkin inilah kehendak Tuhan supaya kita koreksi diri, stop dan bertobat. Kalau mau lihat bangsa ini baik dan lebih maju. Terima kasih. Nah, oke teman-teman, kembali lagi di channel saya NKRI Harga Mati. Teman-teman, di mana tadi kita melihat sebuah cuplikan video yang sangat-sangat menarik. Nah, mari kita bahas bersama teman-teman. Ibu yang hebat, semoga ibu terus perjuangkan kebenaran, sehat selalu. Mantap Ibu Anita, maju terus tegakkan kebenaran dan keadilan. Inilah wakil rakyat yang membela rakyat dan mencintai rakyatnya. Puji Tuhan, kerjamu bagus Bu. Sehat selalu Ibu, pahlawan rakyat Indonesia. Bagus Ibu, benar-benar mewakili rakyat. Ini baru wakil rakyat. Sudah berapa kali nonton ibu ini, selalu merinding dengar kata-katanya. Semoga ibu anggota DPR selalu konsisten dalam tugasnya dan ditiru anggotanya untuk mewakili rakyat dalam memperjuangkan keadilan dan jujur. Betul banget, kasihan operator, banyak sekali tugasnya, verifikasi, laporan dapodik, dana BOP di lapangan banyak sekali. Kepala sekolah tidak tahu apa-apa. Semoga ibu tetap duduk sebagai pembela kebenaran dan bisa mengungkapkan semua para pelaku kecurangan. Nih Ibu Kartini, masa kini semoga masih ada yang seperti ibu ini. Pertahankan keadilan. Mantap. Benar Ibu. Pemberani yang prof pada rakyat. Yang begini baru anggota DPR. Yang amanah jangan dipecat. Semoga jadi Menteri Pendidikan pengganti Nadine. Ini cocok, yang benar, berani, marah demi kebenaran untuk rakyat. Wakil rakyat sesungguhnya yang tegas. Betul itu yang ibu bilang. Semoga untuk langkah kedepannya, semua aparat pemerintah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Damailah negeriku. Kalau begini, berani tegas, berani bersih, maka berani belak-belakan. Kalau tidak akan berani, saya rasa ya.
ini yang benar-benar mewakili rakyat. Banyak-banyak penerima PIP, salah satu sasaran. Nggak percaya, turun aja ke lapangan, demi Allah saya bantu. Bu Anita wanita hebat, rakyat butuh beliau. Viralkan biar banyak pejabat waras atau tambah waras. Pejabat yang memikirkan negeri dan rakyatnya seperti ibu ini yang bermental koruptor tentu diam saja ketika ibu ini marah. Mereka semua hanya berharap rapat segera ditutup. Sehat selalu ibu yang sehat. Lanjutkan Bu Anita, rakyat mendukung. Selamat meluruskan masalah anggota pendidikan yang dibelok-belokkan untuk anak generasi kita yang mewarisi kita nanti, sehingga mempunyai etos kerja yang cemerlang untuk besok yang akan datang. Makasih orang-orang hebat, cerdas dan baik. Satu orang yang membela rakyat, 10 lainnya yang melukai hati rakyat. Aneh di negara ini. Terima kasih Ibu Dewan, sehat selalu, orang baik. Setuju sekali kalau Ibu Anita ini diangkat jadi Ketua DPR RI. Mantap Bu Anita, perjuangkan. Sangat betul, uang anggaran habis untuk menteri, bukan untuk rakyat. Maju terus Bu. Semoga akan semakin banyak lahir Sri Kandi di negeri ini. Bagus Bu, terbukti sekarang. DPR juga perlu diaudit. Salut sama Ibu DPR ini. Ibu siapa, dari partai mana? Hebat, beginilah DPR itu. Nggak kayak ketua, banyak senyum, tenang, tapi menghanyutkan. Buka matamu, buka hatimu, hai para wakil rakyat. Tidaklah kalian malu sama rakyatmu? Kalau menterinya jujur dan tegas seperti ibu ini, di Indonesia nggak ada yang tidak bisa. Maka ibulah yang terbaik. Salah satu Sri Kandi Nusantara DPR yang sesungguhnya. Memang Bu, betul kata Ibu, banyak anggaran yang mengatasnamakan, namun uang hilang yang dibangun, yang direndahkan. Kenapa orang dalam banyak yang gak suka sok-sok wakil rakyat yang sebenarnya diharapkan rakyat? Yang salah rakyat apa yang memilih? Terbaik Ibu ini, saya salut. 50% sekolah dasar kosong, kepala sekolahnya guru berstatus PNS 30%, PPPK 40%, dan 30% honor. Mengapa bisa begitu? Harus seperti ini wakil rakyat, bukan hanya berlomba morotin duit melalui rakyat, jabatan legal yang diraih dengan transaksi suara. Jangan salahkan menteri yang baru kenaikan jabatan. Bu Anita, oke banget. Ini contoh wakil rakyat yang sesungguhnya. Semangat Ibu. Menyala bosku. Inilah yang namanya Bu Anita dari Partai Demokrat. Betul dengan tulus hati menegur menteri, salah satu contoh anggota DPR
Prof Rakyat. Nah, teman-teman, di mana kita melihat cuplikan video ini, seorang anggota DPR marah kepada pejabat-pejabat negara yang korupsi dan tidak mempedulikan bagaimana tentang keluh kesah masyarakat. Nah, teman-teman semua, sekian channel saya. Salam NKRI harga mati.